Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Puspita Denisa, NIM 62114190007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan program latihan. Prestasi tinggi tergantung dari perencanaan program yang well organized dan yang didasarkan pada prinsip dan metodologi pelatihan yang benar, menurut Harsono pada tahun 2004. Tugas utama pelatih ialah meningkatkan prestasi atlet semaksimal mungkin. Guna mewujudkan tugas tersebut, pelatih harus menyusun suatu program latihan yang akan dapat mengembangkan 4 aspek latihan utama, yaitu aspek fisik, teknik, taktik, dan juga aspek mental. Program latihan tersebut bisa dirancang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Di sini saya akan mempresentasikan program latihan jangka panjang, karena program demikian akan lebih memungkinkan dicapainya prestasi yang maksimal. Program jangka panjang dibagi dalam beberapa tahapan latihan atau yang disebut juga dengan periodisasi. Pada umumnya, ada 3 tahap latihan yang harus direncanakan dalam program jangka panjang, yaitu tahap persiapan, tahap pertandingan, dan juga tahap transisi, atau disebut juga dengan tahap peralihan. Materi latihan di setiap tahap tersebut dirancang secara khusus dan dengan intensitas dan volume latihan yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga setiap tahap merupakan advance atau kelanjutan dari tahap sebelumnya. Selanjutnya ada tahap-tahap latihan. Program latihan tahunan atau PLT biasanya dibagi dalam sejumlah tahap atau periode latihan yang dibagi lagi dalam siklus-siklus latihan, yaitu siklus makro atau bulanan, mikro atau mingguan, dan sesi-sesi latihan harian yang bisa terdiri dari 1 atau 2 sesi latihan sehari, daily or twice daily training session. PLT untuk kebanyakan cabang olahraga pada dasarnya dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yang terdiri dari tahap persiapan umum atau TPU, yang kedua ada tahap persiapan khusus atau TPK, dan selanjutnya ada tahap pertandingan, yang terdiri dari tahap pra-pertandingan atau TPP, dan yang kedua ada tahap pertandingan utama atau TPUT, dan yang terakhir ada tahap transisi. Dan ini gambar skema pembagian PLT dalam tahap dan siklus-siklus latihan makro dan mikro menurut Bompa pada tahun 1994. Selanjutnya, tahap-tahap bagian kemudian lebih diperinci lagi menjadi yang disebut siklus makro dan siklus mikro. Tujuan latihan pada setiap siklus kecil tersebut adalah spesifik dan merupakan rincian dari sasaran-sasaran umum PLT. Sebagai pedoman dan untuk memudahkan perencanaan, anggaplah satu siklus makro berlangsung selama 1 bulan dan satu siklus mikro 1 minggu. Rancangan program latihan dalam siklus mikro merupakan perangkat fungsional yang paling penting dalam program latihan keseluruhan, karena struktur dan isi programnya akan menentukan kualitas dari proses latihan. Kriteria utama untuk siklus mikro atau mingguan didasarkan pada sasaran umum dari program yang tertuang dalam siklus makro atau bulanan. Sedangkan program makro didasarkan pada rancangan sasaran program latihan keseluruhan. Selanjutnya ada tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan program tahunan karena di tahap ini diletakkan dasar-dasar kerangka umum dari latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan untuk pertandingan. Yad Matveyev pada tahun 1981 juga menanamkan tahap ini sebagai the period of fundamental training. Latihan yang kurang baik dalam tahap ini akan pula berdampak kurang baik pada tahap-tahap yang akan datang, terutama pada tahap pertandingan. Selanjutnya ada diagnosa medik dan fisik. Pada permulaan program latihan, sebelum latihan aktif dimulai, atlet itu harus dites, baik medik maupun fisiknya, untuk diketahui status awal kesehatan dan kondisi fisiknya.
Tes medik antara lain ialah mengenai keadaan umum kesehatannya seperti tekanan darah, frekuensi nadi, hemoglobin, EKG istirahat, dan EKG latihan, dan juga dites faal parunya, misalnya kapasitas vitas, kapasitas pernapasan maksimal, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada tahap persiapan, yang terdiri dari yang pertama ada tahap persiapan umum atau TPU. Yang pertama ada latihan fisik. Tekanan latihan dalam TPU ini sekitar 60-70% dari jumlah sesi latihan. Harus ditekankan pada pembentukan unsur-unsur fisik umum atau general physical training seperti kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan kelentukan sendi-sendi tubuh. Oleh karena itu, banyak perhatian harus dikonsentrasikan pada latihan beban atau weight training untuk kekuatan otot. Latihan lari jarak jauh seperti latihan continue atau continuous training, fartlek, cross country untuk meningkatkan unsur daya tahan aerobik atau kardiovaskular, dan latihan-latihan senam untuk semakin melentukan sendi-sendi dan otot-otot. Selanjutnya yang kedua ada volume latihan. Dalam TPU ini latihan dengan volume yang tinggi harus diutamakan dan sekitar 60-70%. Dari seluruh volume atau frekuensi, latihan ditekankan pada latihan kondisi fisik. Banyaknya materi dan jenis latihan dalam tahap persiapan ini menjadi faktor determinan bagi kualitas hasil latihan dalam tahap pertandingan kelak. Selanjutnya ada latihan teknik dan taktik. Meskipun penekanannya ialah pada latihan fisik, namun latihan teknik berupa perbaikan elemen-elemen teknik, gerakan juga perlu diberikan dalam TPU ini. Selain itu, khusus untuk olahraga permainan, di akhir TPU sudah pula bisa dilatih dasar-dasar dari beberapa manuver taktik. Namun, latihan teknik dan taktik tidak boleh lebih dominan ketimbang untuk latihan fisik. Jadi, perbandingan persentase volume latihan adalah sekitar 60% sampai 70% untuk fisik dan sisanya untuk teknik, taktik, dan juga lainnya. Kalau dalam tahap ini, pelatih kurang menekankan pada volume latihan, maka dalam tahap pertandingan, kelak performa atlet biasanya juga tidak akan bagus, kurang konsisten, dan cepat menurun pada tahap-tahap akhir dari pertandingan kelak. Selanjutnya yang keempat ada intensitas latihan. Sebagai pedoman dalam merencanakan suatu program latihan, kalau penekanan latihannya ialah pada volume yang tinggi, maka intensitasnya itu tidak bisa juga tinggi. Intensitasnya harus rendah atau medium seperti contoh kalau atlet harus berlatih renang sejauh 200 meter, jadi volume itu tinggi, maka tidak mungkin pelatih meminta atlet itu untuk berenang dengan kecepatan tinggi. Jadi intensitasnya itu tinggi sepanjang 2000 meter tersebut. Sebaliknya pun demikian, kalau kita menuntut atlet untuk berlatih dengan intensitas tinggi, volumenya pun tidak bisa ikut tinggi, namun harus rendah sampai medium. Intensitas latihan dalam TPU ini sebaiknya jangan melebihi 70% dari kemampuan maksimal atlet atau rata-rata anggota tim, khususnya untuk program latihan junior atau untuk pemula. Selanjutnya ada pertandingan uji coba. Sesuai dengan karakteristik dan tujuan latihan dalam TPU ini, maka tidak dianjurkan untuk menerjunkan atlet yang sedang berlatih berat dengan volume yang tinggi ke dalam pertandingan, karena penekanan latihannya masih pada latihan fisik, maka atlet itu belum siap untuk diuji cobakan keterampilannya dalam suatu pertandingan. Teknik-teknik gerakannya juga belum stabil, sehingga kemungkinan hasil-hasil uji cobanya juga cenderung akan kurang baik.
Jadi yang perlu diperhatikan dalam TPU ini ialah yang pertama, volume latihannya tinggi dan ditingkatkan secara bertahap atau 75% sampai 80%. Yang kedua, intensitas latihannya berkisar antara rendah dan medium atau 60% sampai 70%. Perlu dipahami bahwa kalau intensitas latihannya kurang dari 60%, maka tidak akan terasa nampak atau manfaat dari latihannya itu, training efeknya. Yang ketiga itu penekanan latihan pada kondisi fisik umum atau daya tahan, kekuatan, dan kelentukan. Dan yang terakhir adalah latihan teknik atau skill, itu jangan diabaikan, karena itu lakukan koreksi mengenai kesalahan dan kekurangan gerak hasil temuan. Selanjutnya, yang kedua ada tahap persiapan khusus atau TPK. Ini dilakukan sekitar 2 bulan. Yang pertama adalah latihan fisik. Usai berlatih selama kira-kira 2 bulan, di TPU yang penekanan latihannya ialah pada perkembangan 3 komponen kondisi fisik dasar. Maka setelah nampak ada perkembangan pada ketiga komponen tersebut, dalam tahap latihan berikutnya yaitu TPK, latihan fisik, kemudian itu ditingkatkan. Latihan daya tahan yang semula hanya menekankan pada perkembangan daya tahan aerobik saja, kini ditingkatkan menjadi latihan untuk meningkatkan daya tahan anaerobik atau stamina. Dan kedua ada konversi unsur-unsur fisik dasar. Latihan kekuatan otot ditingkatkan atau dikonversi menjadi latihan untuk power dan daya tahan otot. Dan latihan kelentukan ditingkatkan menjadi latihan untuk memperkembangkan kelincahan atau agilitas dan mobilitas. Namun, pelatih harus pandai dalam memilih sistem latihan serta bentuk-bentuk latihan yang paling sesuai dan yang paling diperlukan oleh cabang olahraga yang ditingkatkannya. Yang ketiga adalah latihan teknik. Meskipun tekanan latihan dalam musim ini adalah pada latihan fisik, aspek keterampilan teknik yang telah dimulai di TPU dalam TPK ini harus lebih diintensifkan. Contoh latihan unsur teknik di olahraga voli misalnya adalah keterampilan atau teknik servis, passing, smash, block, dan yang lainnya. Semua gerakan tersebut haruslah disempurnakan agar prestasi bisa meningkat. Dan di tahap persiapan inilah waktu yang paling baik untuk memoles gerakan setiap unsur teknik cabang olahraganya. Selanjutnya yang keempat itu ada performa. Untuk performa ini, pada akhir TPK ini, para atlet harus sudah bisa memperlihatkan perkembangan performa atau keterampilan cabang olahraganya. Bukan hanya dalam hasil-hasil atau skor-skor tes, namun juga dalam performa atau penampilan mereka. Dengan demikian, maka mereka sudah siap untuk terjun dalam pertandingan uji coba yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh feedback atau umpan balik bagi perencanaan tahap latihan berikutnya. Selanjutnya ada tahap pertandingan. Setelah tahap persiapan yang bisa memakan waktu sekitar 16 minggu usai, maka atlet kemudian memasuki tahap pertandingan. Tahap pertandingan ini umumnya dibagi dua, yaitu tahap pra-pertandingan atau TPP yang berlangsung sekitar 2 bulan, dan tahap pertandingan utama atau TPUT yang berlangsung agak lebih lama daripada tahap pra-pertandingan, yaitu sekitar 3 bulan. Jadi, keseluruhan tahap pertandingan bisa berlangsung untuk sekitar 5 bulan.
Untuk sasaran umum, salah satu tujuan dalam tahap pertandingan atau sering disebut pula sebagai tahap pematangan juara ini ialah penyempurnaan semua aspek pelatihan, terutama aspek fisik, taktik, dan juga mental. Aspek teknik dasar yang sudah dilatih selama TPU dan yang kemudian makin disempurnakan di TPK. Jadi, selama sekitar 4 bulan, seyogianya sudah mendekati sempurna. Oleh karena itu, pelatih harus mengusahakan agar pada saat memasuki tahap pertandingan, penguasaan dan keterampilan teknik sudah sempurna atau sudah mendekati sempurna. Selanjutnya yang kedua ini ada fisik. Selama tahap pertandingan ini, tingkat kondisi fisik yang sudah dicapai pada akhir TPK harus terus dipertahankan agar kondisi fisik yang sudah baik tersebut bisa tetap mensupport atau mendukung aspek-aspek latihan lainnya seperti teknik, taktik, dan juga mental, serta penampilan dan prestasi atlet. Sebagai pelatih, kita seringkali pusing mengapa atlet tidak saja bisa menguasai skill-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun sudah puluhan kali skill tersebut diulangi, dalam hal demikian, pelatih harus meneliti apakah atlet memiliki dukungan fisik yang cukup untuk melaksanakan teknik, gerakan, atau untuk skill tersebut. Sebab seringkali kendalanya ialah dalam faktor fisik. Dan yang ketiga ada latihan spesifik. Dalam pertandingan ini, latihan harus menganut prinsip spesifik cabang olahraganya. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek-aspek latihan teknik dan juga taktik, namun menyangkut pula untuk latihan biomotorik dan juga mental. Karena itu, di bidang biomotorik, pelatih harus benar-benar paham akan sistem-sistem energi apa yang paling dominan untuk cabang olahraganya, apakah unsur aerobik, anaerobik, atau keduanya. Kalau yang dominan adalah unsur anaerobik yang mana? Yang laktat atau yang alaktat? Unsur kekuatan yang manakah yang dominan? Power atau daya tahan kekuatan. Lalu, otot apa yang dominan digunakan dalam cabang olahraga itu? Ada cabang-cabang olahraga yang dominan speed atau strength saja, atau agilitas dan mobilitas. Karena pelatih itu harus tahu energi yang mana yang paling dominan untuk cabang olahraga yang dilatihnya. Jadi, ringkasnya sasaran dalam tahap pertandingan ini adalah tetap melakukan latihan-latihan guna penyempurnaan fisik. Hal ini penting karena banyak pelatih mulai kurang memperhatikan latihan fisik menjelang pertandingan. Yang kedua, konsolidasi dan penyempurnaan teknik. Dan yang ketiga itu ada teknik tekanan latihan pada penyempurnaan manuver-manuver dan taktik-taktik pertahanan dan penyerangan termasuk tactical sense para atlet. Dan yang terakhir, penerapan specificity of training, termasuk sifat-sifat psikologis yang sesuai dengan kekhasan cabang olahraganya. Yang kedua, data pra-pertandingan atau TPP ini dilakukan sekitar 2 bulan. Dalam TPP ini, terutama pada minggu-minggu pertama, banyak waktu yang harus dipergunakan untuk semakin mempermahir teknik serta penyempurnaan gerak dan cabang olahraga yang dilakukan atlet. Penguasaan keterampilan teknik dasar yang telah dilatih dalam musim persiapan ini haruslah semakin disempurnakan, yaitu dari teknik-teknik bagian dikonversi ke gerakan keseluruhan dari skill element ke wall movement dan
performa perorangan ke performa tim. Yang pertama ada teknik taktik. Jadi aspek teknik dalam TPP ini diusahakan agar sudah mendekati kesempurnaan. Dalam TPP ini, penekanan latihan harus sudah ditekankan pada aspek taktik baik dalam manuver-manuver pertahanan maupun penyerangan. Setiap pola permainan taktik tersebut harus dikuasai dengan baik oleh setiap anggota tim agar kelak regu lawan tidak mungkin akan dapat mengacaukan atau mengelabui regu kita dengan suatu bentuk penyerangan atau pertahanan yang tidak kenal. Yang kedua ada fisik. Selain aspek taktik, latihan fisik yang sudah dengan susah payah dilatih di TPU ini dan TPK jangan diabaikan, namun harus tetap dipelihara agar atlet itu tetap berada dalam kebugaran yang baik. Tentu saja latihan fisiknya tidaklah sebanyak dan seberat di tahap-tahap sebelumnya. Artinya, volume dan intensitasnya berkurang dan hanya cukup agar atlet tidak mengalami detraining atau menurun fitnessnya. Selanjutnya yang ketiga ada uji coba. Perkembangan mental emosional atlet dalam tahap ini kini harus semakin diperhatikan. Guna mematangkan faktor mental, atlet itu harus dilibatkan dalam banyak pertandingan namun jangan terlalu banyak, melawan atlet atau tim-tim sedaerahnya maupun yang dari luar daerah atau try out, malah kalau mungkin dengan yang bakal menjadi lawan dalam PON, tujuannya ialah agar pelatih dapat secara objektif mengevaluasi dan menilai tingkat kemampuan para atletnya di segala aspek training. Yang terakhir, yang keempat, yaitu evaluasi. Jadi tujuan uji coba dan partisipasi dalam pertandingan ialah untuk menguji sampai di mana kemajuan para atlet setelah berlatih selama beberapa bulan. Menang atau kalah dalam uji coba bukan merupakan tujuan utama, sebab bisa saja kita menang namun tidak sukses. Atau sebaliknya, kita bisa kalah namun sukses dalam penampilan kita. Jadi, keikutsertaan dalam pertandingan uji coba sebaiknya adalah performance goal-oriented, bukan outcome goal-oriented. Selanjutnya yang kelima itu ada bobot latihan. Yang pertama latihan taktik 50%, yang kedua latihan fisik 20%, yang ketiga latihan teknik manakala masih dirasakan perlu itu 10%, dan yang terakhir itu test trials atau tryouts 20%. Yang ketiga ada tahap pertandingan utama atau TPUT. Ini dilakukan sekitar 3 bulan. Yang pertama ada pengembangan potensi seoptimal mungkin. Tahap ini merupakan tahap pelatihan yang terberat bagi atlet oleh karena latihan dan tryout yang sering berlangsung selama beberapa hari berturut-turut akan menggerogoti baik fisik maupun mental para atlet. Oleh karena itu, dalam paruh kedua dari seluruh tahap pertandingan ini, tujuan utama latihannya ialah menggali potensi atlet untuk berkembang seoptimal mungkin. Dengan demikian, performa dan prestasi mereka diharapkan bisa mencapai puncaknya atau peak-nya pada pertandingan utamanya kelak. TPUT ini bisa berlangsung selama sedikitnya itu 3 bulan. Yang kedua ada perubahan teknik. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa perubahan-perubahan teknik harus sejauh mungkin dihindari. Misalnya, karena pelompat tinggi dunia kini menggunakan gaya plop, maka mungkin ada atlet kita yang biasanya memakai gaya straddle, mengubah gaya lompatnya menjadi gaya yang kini sedang trendy, yaitu plop. Perubahan-perubahan demikian
Kalau memang perlu perubahan, sebaiknya dilakukan seusai pertandingan, misalnya dalam tahap transisi atau di TPU. Yang ketiga adalah latihan spesifik. Bentuk-bentuk latihan teknik dan taktik dalam tahap ini kebanyakan sifatnya adalah spesifik, termasuk pula latihan-latihan untuk pengembangan fisik. Atlet panahan misalnya latihan fisiknya lebih ditekankan pada unsur-unsur kekuatan atau daya tahan otot atau muscle endurance karena otot-otot inilah yang dominan diperlukan untuk pemanah. Dan selanjutnya ada latihan taktik. Untuk cabang olahraga permainan yang aspek taktiknya dominan, latihan-latihan taktik yang sudah mulai ditekankan di TPP, di tahap ini semakin diintensifkan dan disempurnakan. Karena itu, jumlah sesi latihan untuk latihan taktik harus lebih banyak ketimbang latihan untuk aspek-aspek yang lain. Dan selanjutnya, yang kelima ada latihan teknik. Latihan teknik sebenarnya sudah tidak perlu lagi diberikan di tahap ini karena sudah ditekankan di tahap-tahap sebelumnya atau selama kira-kira 5 bulan. Kalau di TPUT ini pelatih masih sibuk mengulik teknik gerakan atlet apalagi masih ingin mengubahnya, maka hal ini menunjukkan bahwa selama 4 sampai 5 bulan yang lalu, TPU, TPK, dan TPP-nya pelatih tidak berbuat banyak atau kurang efektif dalam menangani dan menyempurnakan segi teknik atlet. Dan yang keenam ada volume intensitas latihan sebagai pedoman dalam menyusun program latihan dalam tahap pertandingan. Terutama dalam TPWT ini, persentase intensitas latihan harus lebih tinggi daripada volume atlet. Karena itu, sejak memasuki TPP, volume latihan secara bertahap harus sudah mulai diturunkan sampai kira-kira 50% atau 60% dari volume yang diberikan di TPU dan TPK. Sedangkan intensitas latihan secara bertahap mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya 80% sampai dengan 90% di TPUT ini. Namun, untuk cabang olahraga yang unsur daya tahan merupakan unsur dominan, volume latihan yang masih boleh tinggi, contohnya kepada para pelari jarak jauh, demikian pula kepada perenang, pembalap sepeda, atau atlet rowing jarak jauh masih bisa diberikan latihan berkilo-kilometer jauhnya, artinya itu volume latihannya masih tinggi. Selanjutnya yang ketujuh ada unloading. Kira-kira 2 minggu sebelum pertandingan utamanya atau dalam siklus latihan tahunan 9-10 bulan, atlet harus memasuki tahap unloading atau masa tapering off. Dalam tahap ini, volume latihan, intensitas latihan diturunkan secara bertahap agar memungkinkan terjadinya regenerasi sehingga tahap overkompensasi bisa muncul pertandingan yang penting. Selama tahap pertandingan utama ini, latihan maksimal dengan intensitas tinggi sebaiknya tidak melebihi 3-4 kali per minggu atau per siklus makro. Selanjutnya yang ke-8 itu ada uji coba. Dalam merancang pertandingan-pertandingan uji coba dalam TPUT ini, sebaiknya penjadwalannya dirancang secara progresif menurut kepentingannya, artinya bertahap dari pertandingan yang kurang berat ke yang semakin berat dengan akumulasinya pada pertandingan utamanya. Alternatif lain yang juga bisa diterapkan ialah berselang-seling antara pertandingan berat dan ringan. Perlu diperhatikan bahwa banyaknya uji coba tidak dengan sendirinya bisa menghasilkan peningkatan prestasi secara progresif. Seringkali justru sebaliknya, akibat terlalu banyak uji coba, maka ada kemungkinan akan terjadi kelelahan fisik dan mental pada akhir tahap pertandingan.
Selanjutnya yang keempat ada tahap unloading. Ini dilakukan sekitar 2 minggu. Yang pertama, tujuan unloading. Istilah unloading ini bisa diterjemahkan dengan menurunkan beban. Dalam konsep periodisasi, pertandingan selalu diawali oleh masa unloading dan masa persiapan khusus. Kedua masa atau tahap tersebut mempunyai tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tujuan penurunan beban latihan dalam tahap ini ialah untuk memungkinkan terjadinya regenerasi seluruh fungsi organisme tubuh atlet menjelang dia terjun dalam pertandingan utamanya kelak yang memerlukan energi fisik dan mental yang tinggi. Karena itu, volume dan intensitas latihannya diturunkan agar atlet bisa istirahat, guna memungkinkan terjadinya akumulasi cadangan energi fisiologi sehingga dia akan bisa merasa segar dan siap untuk diterjunkan di pertandingan. Selanjutnya, yang kedua namanya unloading. Menurut Bompa pada tahun 1994, regenerasi psikologis menjadi perhatian utama dalam tahap unloading ini karena memerlukan waktu yang lebih lama ketimbang regenerasi fisik. Maka mesti ada cukup waktu untuk regenerasi psikis ini, manakala latihan di tahap-tahap yang lain dilakukan dengan betul. Dan kalau manipulasi volume dan intensitas setiap tahapnya diprogramkan dengan cermat, maka dalam 2 minggu sebelum pertandingan, regenerasi fisik dan psikis sudah bisa terjadi. Yang ketiga ada rancangan latihan. Rancangan latihan ini dalam 2 minggu, pada minggu 1, tahap unloading ini intensitas latihan diturunkan. Demikian pula jumlah sesi latihan dalam sehari, sebaiknya jangan melebihi 2 sesi dan setiap sesi jangan berlangsung terlalu lama. Program week training harus diturunkan bebannya dan sebaiknya ditekankan pada latihan daya tahan otot. Dan pada minggu kedua, tahap unloading ini, program weight training harus sudah dihapus. Atlet masih melakukan latihan-latihan yang tujuannya ialah agar mereka merasa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan fisiknya sehingga tidak perlu khawatir atau gelisah memikirkan pertandingan. Pada minggu 2 ini, kurva volume dan frekuensi latihan makin menurun, namun intensitas latihan masih bisa medium. 2 hari sebelum pertandingan utama dimulai, latihan masih bisa dilakukan dengan waktunya singkat dan intensitasnya rendah. Sesi latihan ini adalah kesempatan yang baik bagi pelatih untuk menekankan kembali pentingnya tim spirit, penanaman rasa percaya diri, optimisme, positive thinking, serta suasana gembira dalam tim meskipun tetap harus fokus. Selanjutnya ada evaluasi. Dan tahap selanjutnya ada tahap transisi. Ini dilakukan sekitar 4-5 minggu. Yang pertama ada tujuan latihan. Tujuan utama di tahap transisi atau disebut juga tahap peralihan ini ialah untuk memberikan kepada atlet physiological, rest, relaxation, and biological regeneration menurut Bompa pada tahun 1994. Sembari memberikan latihan-latihan ringan untuk mempertahankan tingkat kondisi sampai sekitar 50% hingga 60% dari kondisi semula. Dan yang kedua lamanya, masa transisi ini berlangsung sekitar 4-5 minggu. Kadang-kadang lebih, tapi tidak lebih dari 6 minggu. Kalau masa ini berlangsung terlalu lama atau seperti kebiasaan di Indonesia, dikhawatirkan kondisi atlet akan bisa sampai 0 kembali sehingga untuk meningkatkannya di program latihan tahun depan diperlukan waktu yang lama. Berenang, piknik, ke gunung atau ke pantai, melakukan beragam permainan dengan bola bisa sangat relaxing.
menyenangkan dan menumbuhkan optimisme baru sehingga mempercepat hilangnya lelah psikologis atlet. Dan yang ketiga ada evaluasi. Masa relax training ini baik juga dipergunakan untuk melakukan evaluasi mengenai pertandingan yang lalu dan analisis mengenai penampilan dan prestasi di pertandingan. Foto-foto dan film dari pertandingan itu diputar kembali, dievaluasi, dan diberi sorotan yang seksama untuk mencari kekurangan-kekurangan teknik, mekanis, taktik, fisik, dan mental setiap atlet dan tim. Untuk kemudian dianalisis dan dilakukan perubahan-perubahan manakala perlu dalam aspek-aspek tersebut yang dianggap perlu untuk diperbaiki, diubah, atau disempurnakan. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.